Surah 6 Al-An'am ayat 136. Kita 2 ayat saja ya Bu ya, sampai ayat 137. Karena 2 ayat juga panjang, setengah halaman. Sudah ketemu? Kita awali dengan ta'ud. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai wal an'am. Tarik napasnya. Wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harthi wal an'am. Ulang dari wal an'am, berhenti di tanda waqaf jim. Tarik napasnya. Wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza lisurakaina. Sampai tanda waqaf, satu baris. Tarik nafas. Fama kana li surakaihim fala yasilu ila Allah. Satu baris, tarik nafas. Wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Sampai ujung. Sa'a ma yahkumun. Sampai al-musyrikin nanti kita ulang. Tarik nafas. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin. Ulang dari minal musyrikin, berhenti di waliyal bisu. Tarik nafas. Minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyal bisu. Ulang dari liur duhum sampai tanda waqaf. Tarik nafasnya. Liur duhum waliyal bisu alaihim dinahum. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Walau sya'allahu ma fa'aluhu fazarhum wa ma yaftarun. Tutup. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah berusaha untuk membaca ayat suci Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari surah 6 Al-An'am ayat 136. Semoga apa yang kita usahakan, baik membacanya, mendengarkannya, memperhatikannya, dan juga hadirnya kita, datangnya kita di majlis ta'lim ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin
Ya, setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa itu akan kena ajal. Akhir kehidupan dunianya. Kita lihat yang kaya tidak bawa apa-apa, yang miskin komo norek dibawa. Yang tinggi mati, yang pendek mati. Ya. Yang putih mati, yang hitam mati. Subhanallah, saya mah hideung kuat jigana moal maot anggar. Ya. Nu hideung nu bodas anggar dibungkusna mah ku kain bodas. Moal beda-beda, kajabari eueuh. Ya. Nah, apa yang dibawa? Ya, ada 3 teman bagi manusia itu selama hidup di dunia sampai masuk liang lahat. Yang pertama, teman manusia ya sampai dicabut nyawa. Siapa? Keluarga, harta. Begitu dicabut nyawa, bajunya dibuka, sepatu nu mahal dibuka, ya semuanya dibuka, hartanya tidak menemani. Kemudian siapa lagi? Ada teman manusia yang hanya sampai di tepi kubur. Siapa? Istri kalau suami yang meninggal, suami kalau istri yang meninggal, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, nyaah namanya ngan tetep nganterkeun mah menemani mah ngan saukur nepi ka liang kubur. Di sisi kubur lalajo. Kajian cerik sesegrukan oge tetep moaldaekeun di bawah mah. Yakin pas eta. Ibunya kacaroge kantu. Kunaon. Mending abdi mah nu dipayun tong heula. Cek si ate hayu atuh ibu ngiring mah moal. Kewe atuh sampe bapa heula. Angger we. Nyaah saja nyaahna kacaroge ka murangkali dalamun maut mah tetep nganterkeun lagi nepi ka tepi kubur moal daek asup ngilu ka liang lahat moal. Terus mana tuh teman batur anu setia menemani teh? Ternyata yang menemani kita yang paling setia mah amal kebaikan kita sendiri. Makanya itu yang harus kita perbaiki, perbanyak itu amal baik. Begitu masuk ke dalam liang lahat ditanya man rabbuka satuan mana lamun urang teu boga ilmu na rek kumaha. Pak, pertanyaan aku bahasa Arab Pak. Yo urang Sunda moal bisa. Emang nu ngajawabna ibu? Sanes, sanu ngajawab amal kebaikan kita, kesolehan kita, ilmu kita. Ya, kenapa? Karena dalam surat Yasin, al-yauma nahtimu afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu arapalah. Tuh kan ibu malam Jumat sok maca Yasin. Artinya mah teh gitu kan. Al-yauma nahtimu afwahihim, pada hari ini aku kunci mulut-mulut mereka. Ya. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah tangan-tangan mereka. Nu ngajawab teh leungeun urang ye. Nu aya nama diciwit nu ngajewit bibir, ciwit ping-ping ngajewit bibir. Kakeureut curug anu ngajerit bibir. Boy ceri kunaon Bu? Oh, ibu kunaon ceri? Ku bibir Bu, aya teh sedih ge anggar ceri ku bibir moal kitu sedih anu cerikna bade ku tuur mah ku bibir we. Bibir yang hari ini hidup tapi nanti mah ditutup rapat, dikunci, yang berbicara wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kalian, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki akan menjadi saksi terhadap amal kita. Bima kanu yaksibun, ya, apa yang kita usahakan hari ini, amalkan kita hari ini, nanti tangan berbicara, kaki menjadi saksi, ya. Nah, makanya itulah yang akan menemani manusia sampai masuk liang lahat, ditanya oleh Allah, masuk ke padang mahsyar, dihisab di sana. Kita sudah belajar sampai akhir tentang hisab padang mahsyar sampai akhir. Itu amal kita, ya. Ya, maka bagi kita tentunya mudah-mudahan ya ibadah kita yang sedikit demi sedikit terus dipelihara, dijaga agar kita istiqomah. Baca Quran dari hari ini tamat
Ya, hari ini baca Quran alhamdulillah Al-Fatihah sampai Anas beres. Sampai sapoting isuk 2 bulan teu ngaji-ngaji. Lain eta, Bu. Kata Rasulullah, amal yang paling baik itu amal yang walaupun sedikit tapi dikerjakannya terus menerus sehingga menjadi pembiasaan. Karena akhir kehidupan manusia itu tergantung kebiasaan hidup di dunia. Hati-hati, Bu. Mun ibu geus biasa maca Quran, tah mau teh Bu insyaallah keur maca Quran. Amin, Bu. Amin ya kitu, Bu. Kan bahayana lamun ibu sering ngarumpi hese di bejaan teh sieun-sieun teh urang mah teh ibu-ibu keur ngarumpi eta hungkul di pikasieun teh. Sedih lamun kitu teh. Urang ngaji ngeureuyeuh macam ngomongkeun batur ngeureuyeuh engke bingung kita dek cabut nyawana keur ngaji apa keur ngomongkeun batur. Ya, mati manusia itu tergantung kebiasaan. Ya. Ada orang yang ahli ibadah, ya. Kemudian begitu syakaratul maut, dia sulit untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sulit. Padahal dia ahli ibadah. Ya. Karena dalam cerita itu, ini kisah nyata juga. Ternyata orang tersebut ya selama hidupnya orang yang baik, ahli beribadah, tapi ada satu amalan satu saja yang kelewat. Ya, yang kelewat sehingga mendatangkan dia susah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah. Nanti cerita itu kita buka minggu depan. Ya biar panjang sama asbabun nuzulnya. Karena ada ngaji deui ya, tuh lamun ayeuna kan ibu mah ngaji deui geus geus nyaho cenah. Ya. Mau ngaji deui ya tuh ngaja kana ibu ngaji deui mengharep ya. Mun buka ayeuna pan lain judulna lain eta ya geus dibereskeun muka aya ayat surah Al-An'am oge. Artinya apa? Artinya setiap kita beribadah itulah yang akan menjadi teman kita selama hidup di dunia sampai masuk ke alam mahsyar, alam yaumil kiamah ya. Nah, mudah-mudahan juga dengan dibacakannya Al-Qur'an pada diri kita ya meningkatkan keimanan kita dan menjadi wasilah turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau mendapatkan rahmat dari baca Quran memang Allah yang menjanjikan. Lain pasif ngomong Allah yang menjanjikan. Ya. Kalau ada yang baca Quran, yang pertama dengarkan, kemudian perhatikan, la'alakum turhamun supaya mendapat rahmat. Kemudian kalau baca Quran meningkatkan keimanan dan ketakwaan ibu, memang itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya wa idza tuliyat alaihimul ayat ya zadathum imana. Ya apabila dibacakan ayat Al-Qur'an itu zadathum imana, bergetar hatinya, kemudian bertambah imannya. Ya itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Yang mudah-mudahan bacaan Al-Qur'an kita membawa keberkahan bagi kehidupan kita baik dunia apalagi di akhirat. Selanjutnya kita buka apa yang tadi kita baca itu agar di samping mendatangkan pahala kita juga mendapatkan ilmu. Karena apa? Kita tolabul ilmi, berarti pulang harus bawa ilmu. Rugi Bu kalau ibu datang ke tempat tolabul ilmi pulang tidak bawa ilmu. Nah, anu dibawa pahalana mah menangan ilmu nah kan dicari teh. Ya, pahala mah insyaallah mah menang. Setiap langkah orang yang datang ke masjid, ke majelis taklim, ke tempat pengajian itu langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Yang kanan sebagai penambah amal, yang kaki kiri sebagai penggugur dosa. Tapi karena niat kita thalabul ilmi, mencari ilmu, maka pulang harus membawa ilmu. Maka kita buka, kita kaji apa ayat yang tadi dijelaskan di dalam surah Al-An'am ini. Surah Al-An'am ini menjelaskan, Al-An'am ini tentang ya kelakuan orang-orang musyrik yang seperti apa. Baik, kita buka. Wa ja'alu lillah, dan mereka menjadikan lillahi untuk Allah, mimma daro'a, dari apa yang telah Dia ciptakan, minal hars, dari tanaman, berarti, dan ya dijadikan, diberikan untuk Allah dari apa yang mereka tanam, wal an'am, dan hewan ternak, nasiban, bagian tertentu atau sebagian,
Faqalu, lalu mereka mengatakan orang musyrik, hazalillah, ini sebagian untuk Allah. Bijamihim, dengan anggapan mereka, wahada lisurokaina, dan yang ini sebagiannya untuk berhala-berhala mereka. Jadi setiap apa yang mereka panen dari hasil tanaman, itu yang pertama untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk berhala-berhala mereka. Bagaimana caranya? Yang untuk Allah Subhanahu wa taala mereka berikan kepada fakir, kepada miskin. Yang untuk berhala, berhala mah ada ngadaharan tomat pirakunya, lah tauja dahar tomat, bagi-bagi tomat diberikan kepada penjaga-penjaga berhala. Sayangnya kalau untuk penjaga berhala ini kurang, diambillah dari yang bagian untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk fakir miskin. Tapi kalau yang untuk fakir miskin, untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang, mereka tidak mau menambah untuk kepentingan mereka. Inilah kenapa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya nanti, "Pamakana lisyurakaihim", maka apa yang ada bagi berhala-berhala mereka, palayasilu ilallah, maka tidaklah akan sampai kepada Allah. Wa makana lillah, dan apa yang ada pada Allah, bahwa yasilu ila surakaihim, dia akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Jadi kalau diberikan untuk fakir miskin kurang mah teu ditambahan antepe. Tapi kalau untuk para penjaga berhala atau dipersembahkan untuk berhala mereka berkurang, dicopot jatah orang-orang miskin itu. Nah, makanya kata Allah, sa'ama yahkumun, sungguh buruk apa yang mereka putuskan. Jadi di dalam ibadahnya mereka musyrik, ya. Ke Allah ya, ke berhala iya. Wa kadzalika, dan demikian itulah, zayyana, telah menghiasi, likasirin, bagi kebanyakan minal musyrikin, orang-orang musyrik. Siapa? Syaitan menghiasi mereka, kebanyakan mereka orang-orang musyrik apa? Qatla auladihim, yaitu membunuh anak-anak mereka. Surokauhum, berhala-berhala mereka itu, liurduhum, untuk membinasakan mereka, waliyal bisu, dan untuk mereka mencampur adukan, alaihim, atas mereka, dinahum, agama mereka. Jadi orang-orang musyrik melakukan suatu perbuatan dosa itu memang terasa indah. Karena apa? Jayyana, ya, telah menghiasi, likasirin, kepada kebanyakan dari orang-orang musyrik itu siapa? Asyaiton, setan, ya. Bahkan sampai mereka mencampur adukan antara hak dan batil. Seperti tadi kan, mencampurkan aduk hak dan batil. Hak atau kebenaran di dalam membantu orang-orang miskin, tetapi batil di dalam memberikan makanan kepada orang-orang yang menjaga berhala. Itu batil, karena berhalanya sendiri adalah sebagai, ya, syirikat atau perbuatan musyrik, ya. Walau Allah, dan sekiranya Allah menghendaki, mafa'aluhu, apa yang mereka kerjakan, fazarhum, maka tinggalkanlah mereka, wa ma yaftarun, dan apa yang mereka adakan. Bagi kita tentu harus menghindari perbuatan ini dan menjauhi orang-orang yang berbuat seperti ini, sehingga hidup kita tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu nonton kisah Umar, ya, waktu bulan Ramadan, itu bagaimana Bilal saking kuat tauhidnya, dicambuk seperti apapun, berdarah badannya, terluka badannya, tapi dia tetap mengucapkan ahad, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Abu Bakar, ya, radhiyallahu an, akhirnya membayar, menebus, karena memang Bilal ini adalah budak belian. Yang di garis bawahi adalah bagaimana kuatnya seorang Bilal di dalam
tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Diiming-imingi apapun dia tidak mau, tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagi kita tentu harus seperti itu. Bertauhid itu harus betul-betul murni. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi kalau kita meminta jangan kepada siapapun, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Oh ya, Allah dianakan usaha atau Allah anakan. Ya, maka bagi kita bahwa Allah itu satu. Agama kita harus betul-betul murni bertauhid. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak akan ada yang bisa menyerupai dengan apapun. Ya, zat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, itulah kenapa kita harus menjauhi bazarhum wa ma yaftarun. Kita harus meninggalkan dan menjauhi apa yang mereka adakan. Shadaqallahul adzim. Semoga apa yang disampaikan dari ayat 136 sampai 137 tentang surah Al-An'am ini, bab tentang orang-orang musyrik yang harus kita jauhi, terutama perbuatannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa alimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ijadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.